Mari kita mulai dengan pandangan Cina tentang apa yang terjadi ketika Perang Pertama. Mereka dimulai sangat bersemangat karena mereka selalu melihat ini sebagai template potensial. Rusia menaklukkan Ukraina dengan cepat, dunia menyedotnya dan Ukraina tidak ada lagi, Rusia menyerapnya. Rusia tidak membayar harga diplomatik atau ekonomi nyata dan kami kembali ke dunia multipolar, di mana Rusia lebih besar dan semua orang baru saja memutuskan untuk menerima kesepakatan yang dilakukan dan melanjutkan. Tentu saja itu tidak terjadi nomor satu Ukraina. Sementara mereka secara besar-besaran kinerjanya benar-benar hanya mempersiapkan perang ini selama 8 tahun dan tidak memiliki banyak sumber daya keuangan untuk melakukannya. Taiwan telah mempersiapkan perang dengan Cina selama 75 tahun dan mereka adalah negara kaya dan tidak ada perbatasan datar antara Cina dan Taiwan. Lautan sehingga akan selalu ada tingkat korban yang jauh lebih tinggi dan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Dan sekarang Cina mengetahui bahwa dua sanksi yang harus saya akui, saya benar-benar terkejut bahwa dunia bersatu, terutama Eropa, dengan cara yang begitu cepat jika sanksi itu dijatuhkan terhadap Cina. Itu akan menghancurkan rejim. Katakan apa yang Anda mau tentang ekonomi Rusia, tapi merupakan pengekspor besar bahan makanan, energi, dan hal-hal yang diperlukan untuk menumbuhkan bahan makanan. Cina adalah importir besar dari semua hal itu sehingga sanksi yang sama persis yang dijatuhkan terhadap Cina akan menghancurkan tempat itu dalam waktu kurang lebih dari beberapa bulan. Tapi yang saya pikir satu-satunya adalah yang paling menakutkan orang Cina adalah boikot semua orang meninggalkan Rusia, dan itu adalah model pengembangan untuk Cina yang mereka butuhkan untuk akses pasar yang mereka butuhkan. Untuk transfer teknologi, jika mereka tidak memilikinya, perusahaan asing yang mengoperasikannya. Mereka akan mati, dan bagian yang paling mengerikan adalah bahwa konsumen individu telah mampu menemukan perusahaan untuk meninggalkan Rusia. Orang Cina bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah kekuatan di dunia individu, jadi semua orang yang mereka pikir. Mereka tahu semua yang mereka pikir adalah asumsi dasar yang baik-baik saja telah terkoyak dalam 6 minggu terakhir. Dan mereka sekarang harus melalui dari awal, seperti kapal selam Cina, kapal selam Rusia cukup tenang, tidak setenang kapal selam Amerika. Dan sementara mereka memiliki banyak kapal selam, kebanyakan dari mereka tidak mampu rudal balistik. Juga armada Rusia dibagi menjadi 4. Ada armada Pasifik, armada Baltik, armada Laut Hitam, dan armada Arktik. Sehingga tidak semua ini berada di satu tempat sehingga mereka dapat berlayar bersama dan melakukan pukulan lapis baja raksasa dan sangat mudah untuk memantau segala sesuatu yang keluar dari Laut Hitam. Karena itu, melalui Bosporus, semua yang keluar dari Baltik karena harus melalui Selat Denmark. Dan semua yang keluar dari Kutub Utara karena ada garis pelampung di Atlantik Utara. Jadi ketiga komponen armada itu tidak menyerahkan bahwa mereka tidak ada tantangan sama sekali, tetapi sangat mudah untuk memiliki pengganda kekuatan karena geografi. Armada Pasifik berada karena ada parit langsung yang dapat mereka jatuhkan turun ke bawah Thermocline dan kemudian mungkin tidak terdeteksi.
Tapi Amerika Serikat telah melacak mereka di sana selama 60 tahun. Dan mereka cukup bagus dalam hal itu, jadi tidak perlu khawatir bahwa Cina harus melewati rantai pulau pertama. Dan jadi dimanapun layar Cina, mereka harus melalui selat yang dipantau secara visual. Dan dengan sonar bermaksud untuk menyarankan bahwa tidak ada ancaman militer sama sekali, tapi itu sangat mudah dikelola dan tidak mungkin untuk Cina dan orang Rusia hanya karena geografi. Kita beralih ke Ukraina. Ketika itu Rusia gagal merebut Kiev di minggu pertama. Mereka menyadari bahwa ini tidak akan mudah dan mereka harus kembali ke salah satu rencana sekolah lama mereka yang tidak mereka lakukan izin Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian dibangkitkan untuk Grozny dan kemudian dipoles di Aleppo, dan itu adalah penghapusan total semua infrastruktur sipil, ide yang sedang jika Anda menghancurkan kemampuan orang untuk tinggal di satu tempat. Mereka secara alami akan membagi dari mereka menjadi dua kelompok. Satu menjadi pengungsi dan mereka pergi sehingga tidak perlu khawatir tentang mereka, dan yang lain menjadi pejuang dan siapapun yang tinggal dapat menembak di situs. Dan kami melihat bahwa sedang dilakukan di Mariupol sekarang, di mana Rusia tidak hanya memiliki pasukan yang lebih baik, mereka juga membawa kelompok Wagner dan tentara bayaran dari Suriah, dan mereka benar-benar akan memblokir, menembak siapapun yang kebetulan tertinggal. Diketahui bahwa itu telah membunuh setidaknya 50.000 jiwa, mungkin mendekati 100.000 jiwa, dan mereka hanya akan pergi sampai tidak ada yang tersisa. Itulah strategi atau setiap kota Ukraina sekarang. Yang mengerikan dari sudut pandang amoral itu adalah rencana perang yang masuk akal ketika tujuan Anda tidak selalu untuk mengambil wilayah untuk mendapatkan apa yang Anda benar-benar ingin. Rusia coba untuk pasang celah di pegunungan dan antara pegunungan dan laut yang selalu menjadi koridor invasi. Dan ada dua koridor di sini lain Ukraina. Satu yang mengarahkan ke barat daya Romania dan satu lagi yang mengarah ke barat laut ke Polandia. Itulah tempatnya. Akhirnya setelah di sini, dan jika mereka tidak harus menempati populasi di Ukraina yang sebenarnya membuat pekerjaan jangka panjang, mereka lebih mudah jika mereka dapat menangkan perang. Inilah masalahnya dari sudut pandang Amerika. Mengingat konvoi 40 mil di minggu pertama, perang yang turun di Belarus ke Kiev itu macet dalam sehari karena mereka lupa membawa truk bahan bakar, dan 2 hari kemudian tentara harus berjalan kembali ke Belarus karena mereka telah kehabisan makanan. Sekarang perencanaan pertahanan Amerika melihat itu dan menjadi sangat bersemangat. Mereka seperti riang mengira Rusia tidak sekuat yang mereka pikir. Kami benar-benar dapat membawa mereka dalam perang, dan kemudian semua orang tidur siang dan memikirkannya sebentar. Mereka seperti omong kosong suci. Rusia tidak semua yang kita benar-benar dapat mengambil momen perang. Karena itu kita tahu bahwa niat Rusia tidak untuk berhenti di Ukraina dan pergi ke beberapa negara NATO. Kita tahu bahwa itu pertarungan antara pasukan Amerika dan Rusia ditakdirkan untuk terjadi, dan kita sekarang tahu bagaimana akan berakhir. Rusia akan dilenyapkannya. Mereka akan dihadapkan dengan pilihan sederhana.
mundur strategis di seluruh garis kotak sepanjang perjalanan kembali ke Rusia. Mungkin lebih jauh atau eskalasi untuk melibatkan nuklir karena Rusia melihat ini sebagai krisis eksistensial yang harus dicegah. Sehingga Amerika Serikat, khususnya NATO, pada umumnya mengirimkan sistem senjata apapun yang kita bisa, yang dibawa atau dimasukkan ke dalam truk. Tidak ada yang memerlukan pelatihan di tempat, tidak ada yang memerlukan rantai pasokan yang melibatkan orang Amerika karena memiliki amplop pertahanan. Amerika tidak ada yang memerlukan pasukan Amerika di darat, tetapi segala sesuatu yang lain dikirimkan karena jika tidak bisa membunuh Rusia, di Ukraina nuklir ikut bermain. Negara-negara yang lebih dekat ke Eropa jelas bahkan jika perang ini tidak menggunakan nuklir, seperti orang Polandia, orang Rumania, akhirnya Rusia akan datang untuk itu mengubah matematika dan itu akan mengubah resiko yang diambil. Dan jika berbatasan dengan Polandia atau Rumania, hal umum yang sama saja juga negara-negara Eropa Tengah memiliki banyak peralatan yang berasal dari periode Soviet yang orang Ukraina tahu cara bekerja, sehingga tidak terlalu khawatir tentang jalur pasokan logistik itu. Kekhawatirannya adalah bahan bakar Ukraina yang digunakan untuk mendapatkan semua bahan bakar mereka dari Rusia. Dan sekarang kita berada dalam situasi di mana jika akan memasok mereka dengan sesuatu seperti helikopter yang membutuhkan banyak bahan bakar, sehingga akan ada truk yang harus menyeberang dan harus ada rantai pasokan yang bolak-balik. Untungnya truk bahan bakar belum tentu memerlukan pengemudi NATO untuk menyerahkannya ke Ukraina, tetapi ini setuju sepenuhnya bahwa kita sedang bergerak ke area abu-abu. Di sini sedikit demi sedikit, sistem yang disediakan oleh Amerika adalah sistem yang ditingkatkan dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Ukraina sudah diketahui. Misalnya ketika beralih dari lembing ke penyengat bukan lompatan besar. Dalam pelatihan ketika ini beralih dari lembing ke switchblade atau pisau lipat. Ini dapat mengoperasikan switchblade yang merupakan satu-satunya hulu ledak yang lebih besar, jadi sedikit demi sedikit kita bergerak ke atas. Kesempatan memangkas kekhawatiran untuk tahap berikutnya yang sedang dipertimbangkan oleh Amerika adalah drone predator dan penuai yang membutuhkan sedikit lebih banyak tenaga pemeliharaan. Karena mereka tidak lupa, mereka benar-benar kembali dan harus mendarat, tetapi jika mendapatkan pemangsa dan penuai ke tangan Ukraina, mereka dapat meledakkan bagian jembatan Kerch dan kemudian tiba-tiba kejahatan benar-benar dipotong dari sudut pandang. Perang itu akan menjadi besar dan hebat karena sebagian besar keuntungan yang telah diperoleh Rusia telah keluar dari Crimea. Kita dalam perang ada risiko. Mempertahankan perang di Ukraina adalah cara terbaik yang benar Amerika sekarang untuk mengelola risiko itu. Ini tidak bermaksud menyarankan itu sempurna. Tidak ada negosiasi dengan pemerintah Putin. Dalam hal ini orang-orang Rusia, pemerintahan Rusia dan orang-orang melihat penguasaan gerbang tersebut sebagai ancaman eksistensial dan mereka tahu karena kemunduran mereka lanjut dalam struktur demografis bahwa mereka ini adalah kesempatan terakhir mereka.
Jika mereka tidak melakukannya sekarang, itu tidak akan terjadi dan kemudian jika ada perang nyata, Rusia tidak akan terlambat. Di tanah penimbunan Eurasia dan mereka tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dan tidak ada yang sadar untuk berkumpul kembali. Tidak ada posisi bertahan di timur Polandia dan celah Arab terbaik. Rusia akan benar-benar hancur dalam perang berikutnya. Itu sebabnya mereka melakukannya. Sekarang mereka tidak tertarik untuk membicarakan setiap pembicaraan negosiasi hanyalah omong kosong. Untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa mereka berada di tahap perang pertama yang dimaksudkan untuk melenyapkan 2 negara dan menduduki semua atau lebih dari 5 negara. Ini berpendapat bahwa tidak ada seorang pun di Barat yang sedang melakukan peredaran saat ini. Pasti ada tingkat komitmen yang berbeda dan perkiraan hanya beberapa minggu lagi. Dari salah satu nomor Eropa menempatkan tulang punggung di Jerman dan memotong ekspor energi, atau nomor yang kedua adalah orang Ukraina hanya mengatakan mengacaukannya dan meledakkan jaringan pipa itu sendiri. Karena saat ini diketahui bahwa orang Rusia mendapatkan hampir $1 miliar per hari dan mendapatkan dari penjualan mereka ke Eropa. Dan itu bukanlah situasi yang dapat dipertahankan, terutama mengingat apa yang dipertaruhkan selama yang tersisa di sini.